Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Rabbal alamin. Baik semuanya, silakan sama Asmaul Husna. Sama pada mau buka presentasi, semua speaker dimatikan nak. Baik, silakan semua speaker dimatikan. 1, 2, 3. Karena videonya ternyata belum bisa masuk. Baik, sekarang kita baca bareng-bareng Asmaul Husna ya nak. Yuk, tangannya diangkat. Doaan. Jika berdoa. Yuk. Asmaul Husna. Nas'aluka ya man. Wallahu la ilaha. Speakernya dimatikan lah, Al-Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahhabur Razzaqul Fatahul Alim Al-Qabidul Basidul Hafizul Rafi'ul Mu'izzul Mu'tilul Sami'ul Basirul Hakamul Adul Latiful Qabir Al-Alimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Alimul Kabirul Hafizul Muqim Al-Hasirul Jalil Al-Qalimul Waqif Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqul Waqil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Habib Al-Muqtid Mu'timul Mu'iz Al-Mu'til Mu'inul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqadirul Muqatimul Muakhirul Awalul Akhir Akhirul Ba'irul Wariyul Muta'alil Barut Tawabul Muntaqimul Afur Ra'uful Malikul Mulkitul Jalalil Wal Ikram Al-Muqsidul Mami'ul Muqbiyul Mu'niyul Maki'ul Nafi'un Nurul Hadil Ba'i'ul Asri Al-Warisu Rasyidul Saburul Ladhi Laka mislihi Syai'un wa sami'ul basir Allahumma sholli afdala sholati ala as'ali ma'lukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada ma'lumatika wa mida
kalimatika kullama dzakaroka dzakiruna wa ghafala adzikrikal ghafilun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, speakernya masih ditutup ya nak? Ya, semuanya bisa mengikuti aturan Ustazah Ana. Speakernya bisa ditutup. Baik. Sudah, kita akan masuk ke present now. Sebentar ya, semoga bisa dibuka. Sebentar ya nak, semoga bisa dibuka. Sebentar ya nak, ini masih dibukakan PowerPoint-nya, semoga bisa, amin. Nggak kedengeran. Halo, dengar nggak nak? Dengar Ustazah Ana nggak nak? Dengar. Enggak. Dengar. Dengar, Iya, sebentar Ustazah masih. Ya, sebentar ya nak, ini masih dicarikan PowerPoint-nya. Ya, sebentar ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa ya, sudah menyiapkan materi yang terbaik buat kalian. Mas. Masya Allah, alhamdulillah ternyata hari ini Ustazah Ana tidak bisa men-share untuk materi CB-nya. Baik, didengarkan Ustazah Ana ya nak. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang adab-adab dalam memakai pakaian atau melepas pakaian. Nah, apa saja adab-adab yang bisa kita lakukan ketika kita sedang memakai pakaian. Yang pertama ketika kita memakai pakaian adalah membaca doa. Ya, jadi ada doanya ketika kita memakai pakaian, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma wa huwa wa'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa. Ya Allah, aku memohon kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang dijadikan untuknya, dan aku berlindung kepada Allah dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang dijadikan untuknya. Ya. Jadi ketika kita membaca doa, kita ada doanya. Ketika kita memakai pakaian, kita ada doanya ya nak, ketika kita doa ketika berpakaian. Nah, selanjutnya ketika memakai pakaian dengan menggunakan tangan kanan terlebih dahulu. Jadi ketika kita memakai pakaian itu, kita gunakan tangan kanan dahulu, jangan tangan kiri ya nak. Jadi memakai dengan tangan kanan, terus kemudian kita melepaskannya dengan menggunakan tangan kiri. Ya, ingat ya, memakai dengan menggunakan tangan kanan dan melepas dengan menggunakan tangan kiri. Terus yang selanjutnya adalah
berpakaian yang di tempat yang tertutup. Jadi ketika kita mau berpakaian itu di dalam kamar, tidak boleh berpakaian di ruangan tamu, itu nggak boleh. Ataupun berpakaian ketika keluar dari rumah, itu nggak boleh ya. Kita harus ketika berpakaian itu di tempat yang tertutup, misalnya di kamar atau di kamar mandi, ya. Jadi tidak boleh aurat kita kelihatan. Yang selanjutnya adalah setelah kita sudah berpakaian, maka selanjutnya kita berdoa melepas pakaian, yaitu doa melepas pakaian. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Ya, doa melepas pakaian. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Ya, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Jadi ketika kita, jadi ada adabnya ya nak, ketika kita berpakaian ataupun ketika kita mau melepas pakaian, ternyata ada doa-doa yang bisa kita lakukan di dalamnya. Nah, Ustazah punya sebuah kisah. Siapa sih Nabi yang pertama dikasih Allah Subhanahu wa taala mukjizat untuk apa? Untuk bisa membuat pakaian atau baju. Jadi zaman dahulu itu ketika kita tahu ya di kisah-kisah atau di film dulu itu kalau karena masih belum tahu cara membuat pakaian, maka mereka biasanya menggunakan daun-daun yang ada di sekitar mereka, terus dirangkai, terus bisa menutupi aurat mereka sedikit ya. Tapi setelah adanya Islam masuk ya, maka Nabi yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membuat pakaian adalah Nabi Daud alaihi salam. Nah, apa sih baju yang dibuat oleh Nabi Daud alaihi salam? Nah, baik Ustazah bacakan ya. Salah satu mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dengan dia bisa membuat baju dari besi. Masya Allah. Jadi dulu ketika Nabi Daud ketika mau berperang, Nabi Daud itu pasukannya itu membuat baju yang sangat berat sekali. Bajunya itu dari besi yang sangat berat sekali. Sehingga ketika mereka berperang itu kesusahan. Sehingga akhirnya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membuat baju besi yang lebih ringan. Nah, Ustazah akan sampaikan kisahnya ya nak, dengarkan nanti akan ada pertanyaan dari Ustazah. Daud adalah Nabi dan Rasul sekaligus Raja Bani Israel. Semenjak masih muda telah menyertai tentara Bani Israel di bawah pemimpinan Talut melawan pasukan bangsa Palestina yang dipimpin oleh Jalut. Ya, Daudlah yang berhasil membunuh Jalut sehingga dipuji sebagai pahlawan perang. Nah, ketika Raja Talut itu meninggal, maka yang menggantikan adalah Nabi Daud alaihissalam sebagai raja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Daud menjadi nabi dan rasulnya, serta mukjizat selain tadi bisa membuat besi adalah mukjizat Nabi Daud diturunkan kitab Zabur. Kalau Nabi Muhammad itu kan berarti Al-Qur'an ya. Kalau Isa itu Injil ya, kalau Musa itu Taurat, tapi kalau Nabi Daud itu diturunkan kitab Zabur. Ya nak, kitab Zabur. Nah, Nabi Daud memiliki sejumlah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya yang paling masyhur adalah melembutkan besi tanpa dibakar seperti tukang besi pada umumnya. Masya Allah, bayangkan nak, besi itu sama Nabi Daud bisa ditekuk, ya, bisa dilipat atau dibengkak-bengkokkan tanpa harus dilebur dengan menggunakan api yang panas. Nah, itu adalah mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya, beliau juga Daud diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala
yaitu dengan ditundukkannya gunung-gunung supaya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Daud alaihissalam pada waktu pagi, siang, dan malam. Nah, demikian pula burung-burung telah ditundukkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk mengumpulkan memuji Allah bersama Nabi Daud. Ya, nah itu adalah mujizat, beberapa mujizat Nabi Daud ya. Salah satunya ini yang kita bahas ya tentang pakaian. Di zaman itu kaum Nabi Daud alaihissalam sering menghadapi peperangan. Mereka menggunakan baju besi yang berat sehingga tidak mampu bergerak dengan leluasa. Kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala agar Daud alaihissalam membuat baju perang dari besi sebagaimana firman-Nya. Nah, ini dalam surat As-Saba ayat 10 sampai 11 ya. Sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia kami berfirman, "Hai gunung-gunung dan burung-burung, pulanglah memuji Tuhan bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah besi yang besar-besar dan ukuranlah anyamannya, dan kerjakan sebagaimana kebijakan, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan." Jadi Nabi Daud itu diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membuat baju besi yang lebih ringan untuk berperang. Ya, coba nih sekalian lihat ini. Oh, nggak kelihatan ya. Maaf ya, nggak kelihatan. Jadi baju besinya itu ada. Nih, baju besi penemuan seperti Nabi Daud alaihissalam. Ya nak, baju besinya seperti ini. Maaf, ini kebalik. Nih ya. Nah, bajunya seperti ini ya. Seperti ini kurang lebih. Itu adalah salah satu contoh baju yang dibuat oleh Nabi Daud. Tapi alhamdulillah sekarang kita di zaman sekarang ya tidak perlu harus melengkuk-lengkuk ya. Tapi kita sudah ada yang bisa digunakan untuk membuat baju seperti mesin jahit ya. Itu mesin jahit bisa, atau mesin tenun itu bisa digunakan untuk membuat pakaian. Baik anak-anakku. Nah, jadi ketika kita berpakaian tidak boleh sembarangan ya nak. Kita harus, tadi udah Ustazah sebutkan bahwa adab dalam berpakaian adalah bermakai yang pertama membaca doa. Kalau memang kalian belum hafal doanya, bisa dimulai dengan baca bismillah ya. Bismillah dengan menggunakan tangan kanan, terus dahulukan tangan kanan. Begitu juga ketika memakai celana ya, dahulukan tangan kanan, terus ketika melepas pakaian, maka dahulukan kaki kiri. Kaki kiri dan tangan kiri. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena kalau doa memakai pakaian kan agak panjang ya. Nanti Ustazah akan kirimkan doanya di grupnya Ayah Bunda ya nak. Nanti kalian bisa menghafalkan bersama Ayah Bunda, nanti bisa dipraktekkan segera ya. Baik anak-anakku yang solih dan solihah. Selanjutnya tadi harus ketika memakai baju tidak boleh di tempat yang terbuka. Karena apa? Kita akan kelihatan aurat kita ya. Jadi ketika kita memakai baju itu di kamar atau di kamar mandi boleh ya, tidak boleh kelihatan orang lain ya. Nah, baju adalah pakaian kita untuk menutupi aurat kita ya. Ya, seperti kalau perempuan itu harus memakai jilbab ya, itu untuk menutupi aurat kita. Dan baju yang baik adalah ketika untuk perempuan ya, untuk keluar rumah maka harus memakai baju yang tertutup ya nak. Bajunya ya misalnya memakai gamis atau baju panjang atau celana panjang ya, lebih baik. Untuk yang laki-laki juga untuk memakai baju yang menutup auratnya juga ya nak, untuk laki-laki ya. Baik, itu
sedikit yang bisa Ustazah sampaikan. Anak-anakku sekarang silakan dibuka mic-nya. Kita sudah ada yang bawa baju? Sudah ada yang bawa baju? Bawa baju? Ya, baik. Silakan bajunya disiapkan. Ustazah punya baju kecil ini. Kita akan mempraktekkan bagaimana melipat baju yang benar. Baik, sudah siapkan bajunya? Sudah? Ya, silakan diambil dulu bajunya kalau yang belum bawa baju ya, Nak ya. Nggak bisa lipat. Makanya yuk kita belajar bareng-bareng sama Ustazah ya. Baik, sudah diambil bajunya? Sudah. Sudah. Baik. Baik. Sudah, silakan dibuka bajunya. Kelihatan? Sudah ada kelihatan Nak bajunya? Kelihatan. Baik. Langkah yang pertama dilipat ke belakang. Ini dilipat ke belakang. Dilipat dulu ke belakang. Baik. Ya, lengan yang satu dilipat ke belakang. Terus sudah? Aku sudah. Sudah belum? Sudah. Dan yang satunya lagi dilipat ke satu lagi arah kanan. Ya, sudah membentuk seperti ini. Sudah? Ya, bagus. Setelah itu dilipat jadi dua. Dilipat jadi dua. Maka akan berbentuk ini. Perhatikan. Ya, rapi bisa? 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 Nah, baik. Nanti Masya Allah. Tugas kalian hari ini didengarkan Ustazah ya, Nak. Tugas kalian hari ini silakan praktekkan cara melipat baju yang baik nanti di rumah, terus nanti difotokan, dikirimkan ke Ustazah ya hasil lipatan kalian ya. Ya bisa? Ya, baik, pintar sekali. Ya, nanti hari ini setelah ini langsung bantu ayah bunda melipat pakaian yang ada di rumah ya. Itu anak hebat itu, Masya Allah, membantu ayah dan bunda hari ini melipat pakaian ya. Bisa? Bisa? Bisa. Masya Allah ya. Tadi sekali lagi ulangi, tugas kalian hari ini adalah membantu ayah bunda melipat baju yang ada di rumah ya. Terus silakan dikirimkan fotonya beri ke anak ya. Bisa ya. Pinter anak sekali. Hebat sekali, Masya Allah, luar biasa. Nah, anakku, ketika saat ini ya, pakaian itu kalau kita sudah pakai, itu kira-kira bajunya bersih apa kotor? Kalau kita habis kotor, ya pinter. Ketika kita sudah, maka baju kita akan kotor ya, maka segera kita ganti baju. Apalagi saat ini ya, Nak, ini di musim corona ini, kalau kita habis pergi keluar, maka segera ganti baju dan dicuci bajunya ya. Bajunya dicuci, terus kita anak-anakku yang solih dan solihah, silakan dimatikan dulu mic-nya dimatikan dulu. Bentar ya, baik, nanti saya akan memberikan pertanyaan. Matikan dulu mic-nya. Baik, terima kasih yang sudah mematikan mic-nya. Jangan mainan raise hand ya, Nak. Itu gambarnya tangannya jangan dimainkan ya. Bisa? Bisa nurut? Oke. Baik. Anak-anakku yang solid dan solihah, tadi ya saya sampaikan di saat ini karena bahaya Ustazah tahu loh siapa yang mainan speaker. Tadi Ustazah mengetahui loh, Nak, siapa yang mainan speaker.
Masya Allah, pinternya sudah baik. Nah, anak-anakku, menjaga kebersihan itu penting ya, nak, terutama ketika kita setelah memakai baju. Nah, ketika kita memakai baju kan kita berkeringat, maka harus segera diganti bajunya ya. Ketika keluar rumah, maka segera mengganti dengan baju yang bersih. Terus, setelah itu kita harus bisa memilah ya, ketika baju yang kotor maka harus ditaruh di tempat cucian atau di tempat baju yang sudah kotor. Jadi jangan dijadikan satu di tempat yang baju yang bersih. Kalau dijadikan satu maka kuman-kuman yang menempel ketika kita tadi memakai baju karena berkeringat ada debu dan macamnya, maka akan bercampur di apa? Di baju yang bersih dan kumannya itu akan bahaya. Dan kumannya itu akan menempel dan itu akan berbahaya, Nenek ya. Oke, terus yang selanjutnya ingat ya, harus habis ini bantu ayah dan bunda karena apa? Kalau katanya sih ya, kalau ada tumpukan baju-baju kotor itu bisa menjadi sarangnya jin. Jadi jin itu suka di tempat-tempat yang ada tumpukan-tumpukan bajunya banyak karena jadi ditidurkan di situ ya. Jadi kita nggak mau ya rumah kita dimasukkan oleh jin jadi tempat tidurnya jin. Maka habis ini kalau melihat pakaian yang belum dilipat ayah bunda, maka segera dibantu bundanya. Baik, silakan boleh dibuka. Nggak usah dibuka. Baik, Ustazah akan memberi pertanyaan kepada anak-anak yang Ustazah itu ya panggil ya. Mas Nabil, silakan speakernya dibuka, nak. Mas Nabil. Sudah, baik, terima kasih. Mas Nabil, Ustazah tanya ya, nak. Adab dalam memakai pakaian apa tadi, sayangku? Berdoa. Apa? Berdoa, pintar. Terus apa lagi? Memakai baju. Dengan tangan kanan. Tangan kanan. Terus melepas baju. Dengan tangan kiri. Pintar sekali. Terus memakai baju di tempat tertutup. Yang tertutup, pintar. Nggak boleh ya di jalan ataupun di luar rumah itu kita memakai baju. Terima kasih Mas Nabil. Barakallah. Silakan tutup lagi. Mbak Aya masih mainan ini, Mbak Aya. Mbak Aya masih mainan ini, Masya Allah. Mbak Aya Soliha. Baik, Ustazah akan tanya Mbak Aya, wis. Mbak Aya silakan speakernya dibuka. Mbak Aya masih ingat? Mbak Aya sudah dibuka speakernya? Mbak Aya masih ingat doa melepas pakaian? Ayo, masih ingat? Apa sayang? Bismillah. Bismillah. La ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Pinter ya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ya, itu adalah baca doa melepas pakaian. Terima kasih Mbak Aya. Baik, sudah sekarang nanya. Mbak Kanaya, masih di situ Mbak Kanaya? Mbak Kanaya? Dibuka speakernya. Oke, baik. Mbak Kanaya, Nabi Daud itu tahu nggak mukjizat Nabi Daud itu apa aja? Tadi saya sampaikan. Ciptakan Saya jangan dimainin. Bisa membuat pakaian dari baju besi. Pinter sekali, Masya Allah Mbak Kanaya. Terus ada yang tahu? Selain itu, mukjizatnya ada nggak? Ada yang tahu nggak? Oh, bisa membengkokkan besi. Oh, Masya Allah, pinter. Bisa membengkokkan besi ya, karena
besi yang keras itu bisa dilembutkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Mbak Aya Soli, Mbak Aya, tolong dimatikan dulu ya nak. Baik. Selanjutnya Mbak Ica, ada Mbak Ica? Mbak Ica, halo sayang, ada Mbak Ica? Ada. Oh iya Mbak Ica, baik. Mbak Ica, Ustazah mau nanya, siapa nabi yang dikasih mujizat untuk bisa membuat pakaian dari besi? Nabi siapa Mbak Ica? Nabi siapa nak? Nabi siapa Mbak Ica? Daud. Nabi Daud. Oh iya, pinter. Nabi Daud alaihissalam. Terima kasih Mbak Ica, dibantu sama Mbak Aya ya. Terima kasih Mbak Aya. Bagus kalau speakernya dinyalakan buat itu aja. Buat bantu menjawab temennya ya. Oke, terima kasih Mbak Ica sama Mbak Aya. Baik, terakhir ada yang bisa menjawab kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, kitab apa? Ada yang tahu enggak? Kalau tahu bisa menyalakan speaker. Apa? Siapa nak? Zabur. Pintar sekali, Masya Allah. Kalau Nabi Muhammad, kitab yang diturunkan apa Nabi Muhammad? Al-Quran. Pintar. Insya Allah. Kalau Nabi Isa ada yang tahu? Nabi Isa yang diturunkan apa? Injil. Injil. Pintar, Masya Allah. Kalau Nabi Musa alaihissalam yang diturunkan kitab apa? Musa. Apa nak? Taurat. Pinter. Ya, kitab Taurat. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini luar biasa ya anak-anak Al-Kindi. Ya, Mbak Aya jangan dibuat mainan dulu Mbak Aya. Baik, sebentar lagi udah mau selesai Mbak Aya ya. Bisa? Jadi itu sama Ustazah Ana, bisa? Oke, baik. Anak-anakku yang solih dan solihah, pembelajaran CP Life Skill hari ini sudah selesai ya nak. Ya, semoga apa yang tadi Ustazah sampaikan bisa dilaksanakan dengan baik ya. Ya, nanti tadi Ustazah ulangi lagi ya. Tugas untuk kalian hari ini adalah memfotokan Mbak Aya. Memfotokan baju yang sudah kalian lipat ke Ustazah Ana ya, nanti di Japri ya. Baik, itu saja yang terus hari ini tetap ya nak pakai adab-adab ketika memakai dan melepas pakaian digunakan ya, karena apa? Ketika kita menggunakan ya, apa nak? Nah, terima kasih. Ketika kita memakai adab-adab dalam berpakaian, maka segala apa yang kita lakukan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya nak. Ya, silakan nanti bisa dipraktekkan membantu ayah bunda di rumah. Ustazah mohon maaf ya hari ini jika ada yang salah kata dalam penyampaian Ustazah mohon maaf. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mendampingi ya. Terima kasih kepada ayah bunda. Baik, kita tutup bersama-sama ya nak dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Penutup majelis. Subhanallah. Sudah keluar kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Doa naik kendaraan.
Subhanalladzi syahara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang belum bersedakan akhiri dengan salam, yang belum di absen nanti dulu jangan live ya. Sudah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi